Halo, saya Mia Aldina Ernis. Dan saya Brigita Aprilia Wulandari. Di sini saya bersama teman saya akan mempersembahkan sebuah video yang bertemakan mengapa teknologi penting bagi perkembangan anak sekolah. Begitu, selamat menyaksikan. Bisa dilihat bahwa anak zaman sekarang menggunakan teknologi. Maka dari itu kami akan memberikan beberapa informasi terkait teknologi bagi perkembangan anak sekolah. Baik, di sini kami akan membahas tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan pelajar atau remaja pada saat ini. Salah satu teknologi yang tidak bisa lepas dari kehidupan yaitu HP, karena sebagai anak muda kita pasti mempunyai rasa ketertarikan untuk lebih mengenal dunia luar secara luas, dan salah satu media yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan HP. Nah, di sini kami sudah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang memberikan penjelasan. Ada sedikit kemiripan dan ada yang perbedaan sedikit. Mari kita simak. Kalau misalkan main HP itu kayak kalau nggak main itu kayak gatel gitu tangan. Jadi biasanya hampir udah seharian gitu, walaupun nggak ada kepentingannya, tapi kadang buka aplikasi lain kayak susah banget gitu kalau misalkan nggak main HP. Jadi sekitar ya 18 atau 19 jam lah. Menggunakan handphonenya itu bisa dibilang kuliah paling full biasanya itu 4 jam sampai 7 jam gitu kan, 7 SKS. Terus tambah lagi buat kerja tugas mungkin itu saya pakai HP-nya itu 18 sampai 20 jam deh per hari. Jadi maksudnya kalau dihitung secara keseluruhan ya, dari bangun pagi sampai tidur lagi malam. Kalau ditanya berapa lamanya bermain HP, biasanya sih selain untuk kebutuhan online school gitu, saya bermain HP untuk mengecek informasi-informasi seperti mengecek grup chat WA atau media sosial lainnya. Dan waktunya itu nggak bisa ditentukan, bahkan bisa sampai seharian untuk mengecek media sosial itu sendiri. Mungkin mau hampir 24 jam saya pegang HP, tapi itu terbagi dengan waktu kuliah kira-kira 7-8 jam itu untuk waktu untuk kuliah, saya gunakan untuk kuliah, dan selebihnya itu saya gunakan untuk bersenang-senang, bermain media sosial. Kalau sekarang kita mau nggak mau harus internet ya, karena terkadang kalau cari sumber ke buku tuh jadi kita harus keluar kayak gitu kan, jadi agak situasinya agak susah sekarang. Jadi kalau saya udah terbiasa pakai memahami materi lewat lewat browsing, lewat handphone kayak gitu, karena selain itu mudah kita dapat, kita juga punya banyak pilihan sumbernya kayak gitu kan. Jadi nggak cuma dari satu sumber, ada banyak sumber, jadi kita bisa kali gabungin atau jadi perbandingan kayak gitu. Biasanya saya lebih memilih membaca buku karena saya pribadi jika membaca lewat HP dapat menimbulkan mata saya itu terasa pedih, dan saya pribadi juga memiliki minus. Kalau ditanya dari HP atau lewat buku, mending buku ya. Soalnya kalau saya pribadi sih lebih suka baca buku karena bisa di highlight gitu, jadi poin-poin pentingnya bisa saya coret-coret. Karena kalau di HP sendiri itu sulit buat nyaret-nyaretnya, karena tipe belajar saya itu harus nyaret dulu biar ingat gitu. Apalagi kalau lewat HP itu biasanya keganggu sama notif gitu, karena kalau udah keganggu sama notif ya udah gak bakal baca itu bukunya, malah ngebaca chat-chat yang lain. Jadi seperti itu, mending lebih efisiensi baca lewat buku. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih senang belajar atau membaca lewat dari buku, karena
kalau saya membaca atau membrowsing dari internet itu saya rasa kurang konsentrasi karena banyak saja yang mengganggu, contohnya pesan masuk. Jadi saya itu jadi kepo sehingga saya itu membuka apa sih isi pesan itu. Jadi sehingga saya itu kayak pelajaran atau yang saya baca tadi jadi lupa apa yang saya baca gitu. Manfaat HP bagi saya selain untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari jarak jauh, kita juga dapat menjalin relasi atau hubungan dengan orang-orang di luar sana. Selain itu, HP juga sangat dimanfaatkan untuk proses dalam belajar mengajar. Kalau teknologi banyak ya, apalagi dalam situasi sekarang ini kita kan berhubungan apa-apa, melakukan apa-apa tuh pasti apa-apa duluan pasti lewat online kayak gitu kan. Kalau saya yang paling dekat itu ini sih handphone kayak gitu kan. Misalnya dalam belajar, kuliah itu tuh kan pertama-tama kita melihat informasi dari dosen, pasti ada pemberitahuan pertama dari grup WhatsApp. Jadi itu sangat membantu sih kalau dari saya sendiri dalam pendidikan kayak gitu ya. Terus kita juga bisa mencari informasi tentang kesehatan ataupun informasi terbaru tentang situasi saat ini. Kalau di Jogja ini bagaimana perkembangan itu korban yang jadi ini terjangkit virus corona. Jadi itu jadi suatu informasi yang sangat membantu kita untuk lebih hati-hati gitu. Kalau manfaat dari HP sendiri sih banyak ya, dan tentunya udah terdengar umum sekali fungsi dari HP itu sendiri buat belajar itu apa. Yang jelas sih buat nambah literasi, apalagi kan pandemi ini kita kan sulit banget buat keluar, apalagi dari rumah buat nyari literasi ke perpus. Itu kan suatu hal yang keluar rumah aja tuh jadi hal yang mengancam. Jadi mau tidak mau kita harus nyari literasinya lewat HP, dan lagi buat menghubungin teman-teman kita atau lagi ada masalah belajar atau apa, kan kita bisa nanya teman-teman kita gitu tentang nanti materinya apa nih gitu. Kan kita nggak mungkin ke rumahnya langsung kan, apalagi kan teman-teman juga nggak dari daerah yang sama. Terus yang ketiga buat tipe belajar. Jadi kalau misalkan saya sendiri tipe belajarnya kadang menggunakan musik. Nggak mungkin kan saya menggunakan musik harus melalui radio, sedangkan teknologi itu sudah semakin maju. Jadi mau tidak mau saya kadang menggunakan HP untuk mencari lagu-lagu untuk menemani saya belajar. Jadi seperti itu. Dari wawancara yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa teknologi penting bagi perkembangan anak sekolah, terutama pada saat masa pandemi seperti ini. Teknologi dibutuhkan untuk mencari informasi, dan para siswa bisa berkembang dalam mencari banyaknya informasi yang sangat luas yang bisa diakses melalui internet, serta mampu membuat anak untuk lebih mandiri dalam mencari informasi. Dan diharapkan dengan teknologi itu juga anak-anak bisa berkembang untuk lebih kreatif. Sekian penjelasan dari kami.